Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang molekul koenzim. Pengertian koenzim. Koenzim adalah zat yang membantu kerja enzim. Perlu diketahui, enzim adalah zat yang terbentuk dari protein dan berfungsi untuk melancarkan serta mempercepat reaksi kimia pada tubuh. Ada perbedaan antara hormon dan enzim. Enzim mempercepat reaksi kimia, sedangkan hormon diproduksi suatu organ dan mengirim pesan ke organ tubuh lainnya agar menimbulkan reaksi kimia. Tak seperti enzim, koenzim bukan terbentuk dari protein, melainkan dari zat organik, yaitu zat yang mengandung karbon koenzim. Melekat dengan enzim dan hanya bisa bekerja bila terdapat enzim. Fungsi dan cara kerja koenzim di dalam tubuh. Yang pertama, menghasilkan energi. Koenzim berperan penting dalam penggunaan dan penyimpanan energi di dalam sel tubuh. Tubuh nantinya juga mendaur ulang senyawa ini agar bisa mengisi tenaga di dalam sel tubuh berkali-kali. 2. Menangkal radikal bebas. Fungsi koenzim mampu menjaga tubuh dari paparan radikal bebas yang membuat sel-sel tubuh rusak. Karena sifat ini, senyawa ini berperan sebagai antioksidan. 3. Reaksi redoks. Koenzim membantu berjalannya reaksi kimia bernama reaksi redoks. Reaksi kimia ini berperan penting untuk memecah zat makanan agar bisa diserap tubuh, menyembuhkan luka, melawan kuman dan benda asing, serta mengendalikan pertumbuhan sel. Jenis koenzim. Ada dua bagian besar koenzim, yaitu vitamin dan non-vitamin. Keduanya pun terbagi lagi menjadi beberapa jenis yang lebih kecil. Yang pertama, adenosine triphosphate (ATP). Ini adalah salah satu contoh senyawa dengan jenis non-vitamin. Senyawa ini juga paling banyak ditemukan dalam tubuh. Mengutip buku terbitan dari Statborn Publishing tahun 2022, fungsi ATP adalah mengangkut dan memberikan pasokan energi agar sel bisa melakukan reaksi kimia. Selain itu, ATP diperlukan untuk kontraksi otot agar fungsinya ini berjalan dengan normal. ATP membawa mineral fosfat dan energi ke berbagai sel-sel tubuh. Ketika fosfat di dalam senyawa ini hilang, energi pun akan lepas. Tanpa senyawa ini, sel-sel tubuh tidak mendapatkan energi. Akibatnya, fungsi tubuh tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, nicotinamide adenine dinucleotide NAD. NAD adalah koenzim yang berasal dari turunan vitamin B3. NAD penting untuk reaksi redoks dan menyediakan energi untuk sel tubuh. Senyawa ini juga merupakan antioksidan yang melindungi sel-sel dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Kekurangan NAD akan membuat Anda kelelahan akibat sel-sel tubuh kekurangan pasokan tenaga. Di dalam kasus parah, kekurangan senyawa ini menyebabkan penyakit pellagra. Yang ketiga, koenzim Q10. Mengutip situs Mayo Clinic, koenzim Q10 bersifat antioksidan. Tubuh menggunakan senyawa ini untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Kadar koenzim Q10 akan menurun seiring bertambahnya usia. Jumlahnya pun berkurang bila Anda mengalami beberapa masalah kesehatan seperti jantung, distrofi, otot, kanker, dan penyakit Parkinson. Selain itu, mengonsumsi obat penurun kolesterol jenis statin
mengurangi kadar senyawa ini di dalam tubuh. Yang keempat, koenzim A. Koenzim A atau asetil-CoA berasal dari vitamin B5. Ada beberapa macam fungsi koenzim A, yaitu memulai produksi asam lemak di dalam sel. Asam lemak ini penting untuk memberikan jalan keluar masuknya zat-zat ke sel tubuh. Senyawa ini juga membantu memunculkan reaksi kimia yang menghasilkan ATP. Yang kelima, tetrahidrofolat. Ini adalah koenzim yang berasal dari folat atau B9. Senyawa ini berguna untuk mengolah asam amino menjadi energi. Kekurangan tetrahidrofolat bisa memicu anemia. Yang keenam, metilkobalamin atau deoksiadenoksilkobalamin. Senyawa ini berasal dari vitamin B12. Sebagai pembantu enzim, senyawa ini berfungsi memunculkan reaksi kimia agar sel saraf bisa tumbuh serta kematian sel saraf bisa ditunda. Kekurangan senyawa ini bisa menyebabkan anemia pernisiosa. Yang ketujuh, tiamin pirafosfat. Koenzim ini turunan vitamin B1. Ini berguna untuk memecahkan karbohidrat agar bisa digunakan untuk memasok energi. Selain itu, tiamin fosfat mengubah asam amino di dalam tubuh. Kekurangan senyawa ini menyebabkan beri-beri. Sumber koenzim. Anda perlu mengonsumsi makanan dengan zat gizi seimbang agar tubuh memiliki koenzim yang mencukupi. Berikut sumber asupan yang bisa Anda dapatkan berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, sumber adenosin trifosfat. Anda bisa mengonsumsi asupan tinggi asam lemak dan protein dari ayam, ikan kembung, dan kacang-kacangan. 2. Sumber nikotinamide adenin dinukleotid. Beberapa asupan yang bisa meningkatkan kadar NAD yaitu kacang-kacangan dan biji-bijian, pisang, ikan, beras coklat, daging dan hati sapi, ayam, dan bebek. Yang ketiga, sumber koenzim Q10. Untuk meningkatkan jenis koenzim tersebut, sebenarnya Anda bisa mengonsumsi beberapa makanan, seperti brokoli, kembang kol, stroberi, jeruk, ikan makarel, ikan sarden, dan kacang pistachio. Yang keempat, sumber koenzim A. Sumber koenzim A yang terbaik berasal dari asupan hewani, seperti daging sapi, ayam, dan liver. Meski demikian, ada pula sumber lain yang bisa Anda coba, yaitu alpukat, susu dan olahannya, jamur, telur, kentang, dan oatmeal. Yang kelima, sumber tetrahidrofolat. Selain berasal dari daging hewan, sumber senyawa ini sering dijumpai pada sayur dan buah seperti bayam, asparagus, selada, brokoli, kacang merah, tomat, kacang, dan jeruk. Yang keenam, sumber metilkobalamin. Sumber senyawa pembantu enzim ini bisa didapat dari asupan hewani seperti daging sapi, daging ayam, ikan, susu, telur, serta kerang. Dan yang terakhir, tiamin pirofosfat. Untuk memenuhi koenzim ini, Anda bisa mencoba beragam makanan seperti susu, kuaci, atau biji bunga matahari, kacang polong, dan ikan. Koenzim adalah senyawa yang membantu kinerja enzim dalam berlangsungnya reaksi kimia sebagai koenzim berasal dari turunan vitamin B. Untuk itu, tubuh bisa mendapatkan asupan senyawa ini dari makanan yang
merupakan sumber vitamin B. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi molekul koenzim. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.